Shalom Aleihim Haverim. Halo semuanya, selamat datang di channel Christian 777. Hari ini kita akan membahas sebuah pertanyaan menarik yang mungkin belum banyak dipikirkan. Siapakah yang lebih tua, Miriam atau Yesua? Apakah ibunya Miriam lebih dahulu ada? Ataukah Yesua dalam pengertian ilahi sudah lebih dulu ada sebelum kelahirannya? Yuk kita kupas bersama dalam video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Mari kita mulai. Dalam tradisi Yahudi dan sejarah Kristen, Yesua dan Miriam adalah tokoh yang sangat penting. Namun, jika pertanyaannya adalah siapa yang lebih tua antara Miriam dan Yesua, jawabannya cukup jelas. Miriam lebih tua. Miriam atau yang dikenal dengan Maria adalah ibu dari Yesua. Dalam konteks biologis, seorang ibu tentu lebih tua daripada anaknya. Menurut Injil, Miriam menerima kabar dari malaikat Gabriel bahwa ia akan mengandung Yesua melalui Ruach Kodes atau Roh Kudus. Saat ini Miriam masih seorang perempuan muda, mungkin remaja atau awal 20-an, sebagaimana lazim dalam budaya Yahudi saat itu. Yesua lahir dari Miriam dan hidup di dunia sekitar 33,5 tahun sebelum Yesua disalibkan. Dengan demikian, secara usia, Miriam tentu lebih tua dibanding Yesua. Namun, jika pertanyaannya lebih bersifat teologis, apakah Yesua lebih tua dalam pengertian ilahi? Maka dalam iman percaya bahwa Yesua sesuai kitab suci adalah Elohim yang datang dan disebut sebagai putra Elohim yang sudah ada sejak kekekalan sebelum Miriam melahirkan. Dalam konteks ini bisa dikatakan bahwa Yesua dalam keilahiannya lebih tua dari Miriam. Jadi jawabannya tergantung dari sudut pandang yang digunakan. Secara manusiawi, Miriam lebih tua dari Yesua, itu jelas. Secara teologis, Yesua lebih tua karena memang dia sudah ada sebagai pribadi yang kekal, yang ada sebelum segala sesuatu diciptakan. Ini kita harus pahami sebagai dasar pondasi iman percaya. Tetap di sini dan saksikan pengajaran berikut ini. Shalom Aleihim. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari ini saya akan menyampaikan firman yang saya beri judul Lebih Tua Miriam atau Yesua. Ada 3 jawaban yang nanti saya akan tanyakan kepada saudara. Saudara belajar untuk milih. Pertanyaannya lebih tua Miriam atau Yesua. Yang pertama, Miriam. Yang kedua, Yesua. Yang ketiga, bukan kedua-duanya. Ya, sekarang saya mau tanya, lebih tua Miriam atau Yesua? Siapa yang mengatakan lebih tua Miriam, angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Yang mengatakan lebih tua Yesua? Wah, lebih banyak. Yang mengatakan bukan dua-duanya? Wah, 4 orang. Baik, saudara-saudara, sebetulnya kalau saudara perhatikan, apa yang akan saya sampaikan ini sedang marak di internet, dan banyak orang yang tergelincir imannya hanya karena pertanyaan lebih tua Miriam atau Yesua. Kalau di internet lebih tua Maria atau Yesus, kira-kira begitu ya. Karena Miriam itu nama asli dari Maria, sedangkan Yesua itu nama asli dari Yesus. Sebetulnya Bapak Ibu Saudara sekalian, pertanyaan ini adalah pertanyaan menjebak.
Jadi pertanyaan jebakan, sehingga banyak orang berpikir tetapi diarahkan menuju ke sesuatu yang salah. Nah, pertanyaan ini sebetulnya seperti ini. Lebih dulu ayam atau telur? Perhatikan, lebih dulu ayam atau telur? Lebih dulu telur atau ayam? Ya, kan? Bingung kan? Kalau jawaban asal bunyi, tinggal yang mana yang lebih dulu diucapkan. Lebih dulu mana ayam atau telur? Ayam. Lebih dulu mana telur atau ayam? Telur. Kan pertanyaan lebih dulu mana, telur atau ayam? Kan yang diucapkan telur dulu. Jadi sebetulnya pertanyaan lebih tua Miriam atau Yeshua itu sama dengan pertanyaan lebih dulu ayam atau telur, saudara-saudara. Dan pertanyaan itu adalah pertanyaan menyerong firman. Inilah yang disebut di dalam kitab Matius 11 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Di sana berbunyi, dan dari masa Yohanes Pembaptis sampai sekarang kerajaan sorga menderita kekerasan dan para pelaku kekerasan mencengkeramnya. Sebab seluruh kitab para nabi dan Torah telah bernubuat sampai Yohanan. Jadi ayat ini mengungkapkan kitab para nabi dan Torah itu hanya sampai Yohanan tanpa ada gangguan. Artinya ketika berita itu disampaikan, menerima atau tidak? Menerima, puji Tuhan. Tidak menerima, ya sudah, hanya sampai situ. Tetapi sejak Yohanes Pembaptis, firman itu diserongkan. Artinya kalau tidak percaya, tidak cukup hanya tidak percaya saja, tetapi diserongkan supaya orang berubah pikiran. Seperti pertanyaan lebih tua Miriam atau Yeshua. Ini orang tidak segampang itu menjawab, saudara-saudara, ya. Nanti saudara akan melihat bagaimana jawaban yang sesungguhnya. Tetapi sebetulnya pertanyaan itu, karena setan tidak terima Yeshua HaMasyiah itu Tuhan, maka diberi pertanyaan yang menjebak, sehingga secara otomatis dengan jawaban kita bahwa Yeshua itu bukan Tuhan. Bisa dipahami sampai sini, saudara-saudara. Jadi pertanyaan jebakan itu dimunculkan supaya kita terjebak dengan pertanyaan, sehingga kita menjawab dengan jawaban yang tidak tepat, lalu mereka pelintir, sehingga secara otomatis Yeshua bukan Tuhan. Intinya di situ, karena setan takut dan tidak terima kalau Yeshua itu Tuhan. Sekarang perhatikan Lukas 16 ayat 16 sampai 17. Di dalam kitab berbahasa Ibrani, saudara-saudara, ini aja saya baca dulu ya. Lukas 16 ayat 16 sampai 17. Torah dan para nabi, itu artinya Torah dan kitab para nabi ada sampai Yohanan. Dari sejak itulah kemudian kerajaan Elohim diinjilkan dan setiap orang memaksa masuk ke dalamnya. Namun adalah lebih mudah langit dan bumi berlalu daripada satu titik Torah gagal. Jadi
ayat-ayat ini bukan menyatakan bahwa Torah tidak berlaku lagi sejak zaman Yohanan. Ini akibat dari kesalahan terjemahan. Nah, di dalam kitab berbahasa Ibrani, Bapak Ibu Saudara sekalian, Lukas 16 ayat yang ke-16 di sana berbunyi, Hatorah wehan fiim at Yokanan, teku fatam umet hahi hekela besrat malkut ha Elohim, wekal israt akareha lispasba bekaska. Itu ayat yang ke-16. Ayat yang ke-17-nya, Aknakel yiye lasamayim o laaretz lakalof measyer yipol kots echad min hatorah. Kalau diterjemahkan, saudara-saudara, secara transliterasi tadi, bunyinya Torah dan para nabi ada sampai Yohanan. Perhatikan tadi ayatnya ad Yohanan, ya. Bukan tidak berlaku sejak zaman Yohanan, tetapi di situ dikatakan ad, ini pakainya ayin sama dalet. Namun adalah lebih mudah langit dan bumi berlalu daripada satu titik Torah gagal. Kenapa saya katakan demikian sesuai dengan kitab berbahasa Ibrani? Karena ada pendeta yang salah pengertian sehingga mengatakan sekarang ini Torah sudah tidak berlaku. Torah itu hanya berlaku dalam perjanjian lama. Tetapi anehnya masih khotbah menggunakan perjanjian lama. Ini tidak konsekuen namanya. Nah, terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia itu terjemahannya salah. Di sana dikatakan di dalam Lukas 16 ayat 16 sampai 17 hukum Taurat. Nah, ini hukum Taurat. Torah dengan Torat itu beda. Tetapi di dalam terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia, baik yang bahasa Ibraninya Torah maupun yang bahasa Ibraninya Torat diterjemahkan dengan kata Taurat. Hukum Taurat. Jadi Torah itu artinya hukum atau pengajaran. Kalau Torat belakangnya T itu artinya teori. Teori itu seperti mitzvot, Talmud, dan banyak lagi macamnya. Saya sudah sering kali sampaikan kepada Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, saya baca sekali lagi. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai pada zaman Yohanes. Artinya setelah zaman Yohanes Torah berlaku atau tidak? Tidak. Nah, ini padahal dalam bahasa Ibraninya bukan demikian. Dan sejak waktu itulah kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu di mana? Tidak tahu saya. Kerajaan Elohim diberitakan dan setiap orang menggagainya, berebut memasukinya. Dan Yeshua katakan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Ini sesuai dengan kitab Matius 5 ayat yang ke-17. Ya, Matius 5 ayat yang ke-17 di sana berbunyi, Al-taksefu kifati lehafer hatorah ohan fiim lo lehafer bati kiim lemalot. Itu terjemahannya kata per kata ada di bawahnya. Ya, ini di bawahnya. Yang kalau diterjemahkan
Janganlah mengira bahwa aku datang untuk membatalkan Taurat dan kitab para nabi. Aku datang tidak untuk membatalkan, melainkan untuk menggenapinya. Apa sih maksudnya menggenapinya? Kita seringkali mendengar pendeta mengatakan bahwa tidak ada satu orang pun yang mampu melakukan Taurat. Ya kan? Kalau di terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia dikatakan hukum Taurat, tidak ada satupun yang mampu melakukannya. Tetapi dengan ayat ini dikatakan melainkan untuk menggenapinya, itu artinya Yeshua membuktikan dirinya mampu melakukan Taurat. Sampai dia harus mati tergantung di atas kayu salib untuk membeli jiwa kita. Kalau untuk orang Yahudi menebus, tapi kalau untuk goyim istilahnya bukan menebus, karena kita goyim dan kita bukan miliknya bangsa pilihan Bapa Yahweh, tetapi kita dibeli dengan harga yang mahal, yaitu nyawanya sendiri. Sampai di sini saudara bisa memahami? Halo? Jadi Taurat masih berlaku atau tidak? Masih, Taurat masih berlaku ya. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan tadi antara Yeshua dan Miriam. Ya. Yeshua dilahirkan secara manusia oleh Miriam. Apakah berarti Miriam lebih tua dari Yeshua? Ini pertanyaan menjebak, karena jika dijawab lebih tua Miriam, maka secara otomatis ketuhanan Yeshua gugur. Artinya Yeshua bukan Tuhan karena lebih muda dari Miriam. Bisa dipahami saudara-saudara? Iya dong. Kan pertanyaannya tadi lebih tua Miriam atau Yeshua? Kita jawab secara manusiawi tentu lebih tua Miriam. Tetapi kalau kita menjawab lebih tua Miriam, maka secara otomatis ketuhanan Yeshua gugur. Karena Tuhan kok lebih muda daripada manusia dan dilahirkan lagi. Kan begitu. Artinya Yeshua bukan Tuhan. Pertanyaan itu jawaban yang benar adalah Yeshua tidak bisa disandingkan dengan manusia. Seperti gelap disandingkan dengan terang. Gelap dengan terang tidak bisa disandingkan. Karena begitu terang muncul, gelap sudah otomatis tidak ada, artinya tidak bisa dibandingkan. Demikian pula antara manusia dengan Elohim. Ya. Karena Yeshua itu Elohim, sedangkan Miriam itu manusia. Jadi kalau ada orang bertanya, saya sudah seringkali katakan, orang bertanya itu ada 3 motivasi. Yang pertama, memang tidak tahu sehingga bertanya supaya tahu. Yang pertama. Yang kedua, untuk menguji. Saya bertanya tujuannya untuk mengetahui apakah orang yang saya tanya ini pintar atau enggak. Kira-kira begitu. Nah, yang ketiga itu pertanyaan yang menjebak. Di dalam kitab suci ada enggak pertanyaan yang menjebak? Halo? Ada. Contohnya, ketika ahli-ahli Torah dan orang Farisi menangkap seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina, dikatakan apa? Menurut pendapatmu bagaimana dengan perempuan ini? Menurut hukum Mose, dia harus dirajam batu.
Menurut kamu bagaimana? Ini pertanyaan menjebak. Kalau Yesua katakan ya sudah, rajam dengan batu, maka Yesua berarti tidak mengajarkan kasih. Ya. Tetapi kalau Yesua mengatakan jangan dong, berarti secara otomatis Yesua melanggar Torah. Ini pertanyaan menjebak. Lalu jawaban Tuhan apa? Oke. Siapa di antara kalian yang tidak pernah berbuat dosa, dialah yang pertama kali melempari perempuan ini dengan batu. Ini jawaban yang bijaksana. Akibatnya apa? Masing-masing orang tertuduh. Loh, saya juga berbuat dosa. Pagi-pagi saya sebagai ahli Torah dan orang Farisi seharusnya ada di sinagog. Pagi-pagi sudah ngintip perempuan berbuat zina, berbuat dosa. Menurut Torah itu sudah dosa. Jadi secara otomatis memukul dirinya sendiri. Nanti saya akan buktikan bahwa antara Yesua dan Miriam tidak bisa disandingkan. Jadi Yesua yang berada di rahim Miriam dan dilahirkan itu dalam kapasitas sebagai pattern atau contoh pribadi sempurna seorang manusia dalam tanda petik. Kalau berada dalam tanda petik maksudnya itu bukan betul-betul manusia, hanya wujudnya saja manusia. Tetapi dia hanya sebagai contoh atau pattern pribadi manusia yang sempurna. Memang ketuhanan Yesua itu selalu dicari-cari kesalahannya, saudara-saudara. Jika eksistensi Yesua di bumi tidak dengan proses kelahiran seperti layaknya manusia, maka Yesua akan dianggap makhluk dari antah berantah dan tidak mewakili manusia. Tiba-tiba eng-ingeng, jereng, muncul gitu saudara. Pertanyaan saya, bisa tidak Bapak Yahweh melakukan seperti itu? Sangat bisa. Tetapi orang pasti akan mengatakan, oh itu bukan Tuhan, itu makhluk jadi-jadian dari luar angkasa. Dari planet Mars mungkin atau dari planet Pluto. Bisa saja orang mengatakan demikian. Yang mewakili manusia dengan proses seperti manusia saja masih diragukan ketuhanannya. Apalagi dengan proses yang tidak lazim. Jadi ketika Bapa Yahweh turun ke bumi dalam wujud seperti manusia, dari zigot yang ada di rahimnya Miriam sampai mati tergantung di atas kayu salib itu mewakili eksistensi atau keberadaan manusia. Ketika Yesua ada di rahim Miriam, dia mewakili zigot atau bayi-bayi yang ada di dalam rahim. Karena itu Yesua harus mati juga. Tuhan kok mati? Loh iya, Tuhan mati supaya dia menjadi Tuhan atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Artinya ketika kita nantinya mati, Tuhan kita ya tetap Yesua. Karena Tuhan ada di dunia kematian. Bisa dipahami saudara-saudara. Ini yang tidak bisa dipahami oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Karena teknik penciptaan kitab yang diyakininya dengan kitab kita itu berbeda. Kalau mereka meyakininya itu turun langsung, sedangkan kita semua kitab yang ada itu adalah tulisan kesaksian saksi hidup. Dan
kesaksian para nabi tentang nubuatan kedatangan Yeshua. Jadi karena Yeshua itu dicari-cari kesalahannya yang bukan kesalahan sebetulnya, tetapi menurut manusia itu sebuah kesalahan. Tujuannya cuma satu, yaitu bahwa Yeshua itu bukan Tuhan. Paham saudara-saudara? Sekarang pengakuan Yeshua tentang dirinya. Pengakuan Yeshua tentang dirinya. Di dalam kitab Injil Yohanan 8 ayat yang ke-58 diterjemahkan oleh Indonesian Literal Translation demikian. Yeshua berkata kepada mereka, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum Abraham ada, aku ada. Jadi sebelum Abraham ada di atas muka bumi ini, Yeshua sudah ada. Tapi dalam bentuk bukan sebagai jasad dalam arti manusia berupa tubuh. Ngerti saudara-saudara? Jadi kalau dilihat dari usianya, Abraham hidup di atas muka bumi ini dengan Yeshua ada di atas muka bumi ini bedanya 1500-an tahun kira-kira. Bagaimana mungkin manusia bisa hidup? Ya kan? Kemudian pengakuan ilham Ruach HaKodes, yaitu di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-8 yang mengatakan Yeshua HaMasyiah tetap sama kemarin dan hari ini bahkan sampai selamanya. Itu Ibrani 13 ayat yang ke-8. Nah sekarang bukti bahwa Yeshua tidak bisa disandingkan dengan manusia. Ya. Kita lihat di dalam kitab Matius 12 ayat 46 sampai 50. Saya akan baca, perhatikan kitab suci saudara. Dan sementara dia masih berbicara kepada kerumunan orang itu, tampaklah ibu dan saudara-saudaranya berdiri di luar seraya berusaha untuk berbicara kepadanya. Dan seseorang berkata kepadanya, lihatlah ibumu dan saudara-saudaramu, mereka berdiri di luar seraya berusaha untuk berbicara kepadamu. Namun sambil menanggapi dia berkata kepada yang telah berbicara kepadanya, siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku? Dan seraya merentangkan tangannya ke atas para muridnya dia berkata, lihatlah ibuku dan saudara-saudaraku, sebab siapa saja yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga, dia adalah saudara laki-laki dan saudara perempuan dan ibuku. Jadi ketika murid-murid yang ada di luar mengetahui orang tua secara jasmani Miriam dan Yosef ingin lemui Yeshua, lalu ada yang menyampaikan kabar, itu orang tuamu ada di luar, ibu bapakmu. Yeshua katakan, siapa ibuku, siapa bapakku? Itu bukan berarti Yeshua kurang ajar, Yeshua tidak mengakui orang tuanya, bukan. Tetapi dalam kapasitas sebagai Elohim, dia bukan siapa-siapanya. Bahkan Miriam dan Yosef adalah ciptaannya. Sampai di sini bisa dipahami saudara-saudara? Halo? Bisa ya? Seperti kata Bapa dan Putra berkaitan soal Elohim, tidak ada yang lebih tua atau lebih muda. Jadi ini sekaligus merupakan jawaban daripada orang yang menanyakan Bapa dan Putra itu lebih tua mana. Ini sama pertanyaannya, pertanyaan menjebak saudara-saudara. Karena itu kalau ada orang bertanya, hati-hati, jangan asal jawab.
terkadang jawabannya tidak harus seperti pertanyaannya. Karena pertanyaan-pertanyaan menjebak. Di manakah bukti bahwa kata Bapa dan Putra berkaitan soal Elohim, tidak ada yang lebih tua dan yang lebih muda? Yohanan 1 ayat 1 sampai 2. Ini saya terjemahkan berdasarkan berbahasa Ibrani dari Brit Kadasa. Yohanan 1 ayat 1 sampai 2 dikatakan Beresit haya hadafar. Haya et ha Elohim wehu hadafar haya Elohim. Hu haya meros et ha Elohim. Yang artinya pada mulanya ada firman itu. Dan firman yang ada itu bersama Elohim. Dan firman yang ada itu Elohim. Dia pada mulanya ada bersama Elohim. Jadi ada dengan adalah itu beda. Secara teologis, saudara-saudara. Kalau adalah itu sama dengan 1 ditambah 2 adalah 3. Sama dengan 3. Jadi kalau pada mulanya adalah firman, artinya firman itu sama dengan adalah. Padahal yang benar pada mulanya ada firman itu. Beresit haya hadafar. Beresit pada mulanya haya ada hadafar. Dafar itu pada mulanya ada dafar itu. Jadi dafar yang ada itu bersama-sama dengan Elohim, dan dafar itu atau hadafar yaitu Yeshua, dia Elohim. Meskipun di dalam kitab Brit Kadasa lebih banyak Yeshua disebut Adonai, Adon, tetapi bukan berarti dia bukan Elohim. Ya. Kemudian Yohanan 10 ayat 30, Ani wa ha'af echad, aku dan Bapa satu. Jadi aku yaitu putra dan Bapa itu satu, artinya tidak ada yang lebih muda dan tidak ada yang lebih tua. Kemudian Kolose 1 ayat 16 sampai 17 saya baca dari Indonesian Literal Translation, berbunyi demikian. Sebab oleh dia segala sesuatu telah diciptakan. Nah ini, jadi Yeshua pun pencipta. Yang ada di dalam sorga dan yang ada di atas bumi. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik tahta-tahta atau para pemegang kekuasaan, atau penguasa-penguasa atau otoritas-otoritas, segala sesuatu telah diciptakan melalui dia dan bagi dia. Ayat 17, dan dia sendiri ada sebelum segala sesuatu, dan segala sesuatu lari sendiri, dan segala sesuatu telah terkandung di dalam dia. Ya. Kemudian satu lagi tadi sudah saya sampaikan di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-8, Yeshua HaMashiach tetap sama kemarin dan hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Maka Yeshua juga tersirat di dalam kitab Kejadian sebagai penyelamat manusia dan sama dengan Bapa. Bapa kan penyelamat manusia. Di dalam Yesayahu 43 ayat yang ke-11 dikatakan apa? Anoki, Anoki, Yahweh, we'en mibal ademosia. Akulah Yahweh, tidak ada juru selamat selain aku. Ya, nah, karena Yeshua itu juga Elohim, dia adalah Bapa, maka Yeshua tersirat di dalam Kejadian, di dalam kitab Kejadian. Artinya Yeshua sudah ada sejak
sebelum kitab Kejadian, yaitu sebagai penyelamat manusia sama seperti Bapa. Coba kita lihat Kejadian 1 ayat yang ke-15. Kejadian 4, maaf. Kejadian 4 ayat yang ke-15. Kalau dibaca di dalam kitab berbahasa Ibraninya, di sana berbunyi Wayomer lo Yahweh laken kal horek hayim yukam wayasem Yahweh lekayin ot levildi. Perhatikan di situ menggunakan kata ot, ya. Ot. Kalau diterjemahkan bunyinya Tuhan berkata kepada Kain. Kalau di terjemahan kitab suci kita Kain. Sebetulnya nama aslinya Kain. Oleh sebab itu setiap pembunuh Kain akan dibalas 7 kali. Lalu Tuhan menempatkan tanda pada Kain supaya tidak ada yang membunuhnya. Ya, itu ada kata ot di situ. Nah, pertanyaannya, tandanya apa? Saya minta saudara yang karena sudah sering saya menyampaikan dalam bahasa Ibrani, coba kita mikir dulu tentang kata ot ini. Ot hurufnya apa? Alef, wetau. Alef, wetau itu sama dengan alfa dan omega. Pertanyaannya, siapakah Alef Wetau itu? Wahyu 1 ayat yang ke-8, Yahweh sebagai tanda keselamatan. Wahyu 1 ayat yang ke-8 berbunyi, Anoki Alef Wetau ros wasyop neum Yahweh Elohim asher huwe haya wafa Elohi Sevaot. Yahweh berfirman, aku adalah Alef dan Tau, permulaan dan penghabisan, yang ada dan yang telah ada dan yang akan datang, penguasa semesta. Jadi yang disebut Alef Wetau atau Alfa dan Omega ini di dalam ayat ini siapa, saudara-saudara? Bapa Yahweh. Nah, sekarang kita lihat lagi Wahyu 21 ayat yang ke-6, Wahyu 22 ayat yang ke-13, di situ bukan Yahweh tetapi Yeshua HaMashiach sebagai tanda keselamatan. Wahyu 21 ayat yang ke-6. Wa Yosef wa Yomer na esata anoki Alef Wetau rison wa akaron welat same eten miber mayim kayim kita kinam. Dan dia berkata kepadaku, sudah jadi, akulah Alef dan Tau, yang awal dan yang akhir, dan kepada yang haus aku akan memberikan dengan cuma-cuma dari sumber air kehidupan. Ini kalimat yang ini, ya, ini laser pointer saya sudah saya cat, tapi kok ngaco. Di situ dikatakan, kepada yang haus aku akan memberikan dengan cuma-cuma dari sumber air kehidupan. Ini perkataan siapa? Perkataan Yeshua. Ya, nanti saya akan tunjukkan perkataannya. Sekarang kita lihat Wahyu 22 ayat 13. Di sana berbunyi, Anoki Alef Wetau rison wa akaron ros wasof. Akulah yang awal Alef dan Tau. Akulah Alfa dan Omega. Permulaan dan penghabisan, yang pertama dan yang terakhir. Ini yang berkata Alef dan Tau siapa? Yeshua. Jangan ragu-ragu, saudara-saudara. Nah, tadi dikatakan, ya,
Kepada yang haus, aku akan memberikan dengan cuma-cuma dari sumber air kehidupan. Itu ada di dalam kitab Yohanan 6 ayat yang ke-35. Dan Yesus berkata kepada mereka, Akulah roti kehidupan, siapa yang datang kepadaku ia sekali-kali tidak akan lapar, dan siapa yang percaya kepadaku ia sekali-kali tidak akan haus. Sama enggak? Sama. Ya. Jadi seperti yang diucapkannya di kitab Wahyu 21 ayat yang ke-6. Sekarang bagian terakhir kesimpulannya. Yang pertama, Yeshua yang adalah Elohim tidak bisa disandingkan dengan Miriam yang adalah manusia. Jadi jangan menjawab lebih tua Miriam atau menjawab lebih tua Yeshua. Jawaban itu tidak tepat dan itu mengacaukan keilahian Yeshua HaMashiach. Kalau kita menjawab lebih tua Yeshua, masa yang lebih tua kok dilahirkan oleh yang lebih muda? Masuk akal atau tidak? Tidak. Jadi jawabannya bukan Yeshua yang lebih tua, bukan Miriam yang lebih tua. Jawabannya Yeshua yang adalah Elohim tidak bisa disandingkan dengan Miriam yang adalah manusia. Itu yang pertama. Kesimpulan yang kedua, seperti Bapa dengan Putra dan terang dengan gelap juga tidak bisa disandingkan. Karena itu ada ayat yang mengatakan tidak mungkin terang bersatu dengan gelap. Suami istri kalau yang satu pikirannya jahat, yang satu pikirannya baik, tidak akan bisa bersatu, pasti ribut terus. Orang Jawa bilang gebrek siang dan malam. Ribut siang dan malam. Kesimpulan yang ketiga, Yeshua itu Yahweh, sama-sama Alef dan Tau, sama-sama juru selamat sejak kitab Kejadian. Saat manusia mulai jatuh dalam dosa dan Kain membunuh Habel, itu Yeshua memberikan tanda di dahinya, Alef Wetau, sehingga tidak ada orang yang membunuh. Artinya apa? Saudara dan saya, kita ini adalah orang-orang berdosa yang seharusnya kita mati binasa. Tetapi oleh karena Yeshua HaMashiach yang Alef Wetau itu, maka kita diselamatkan. Bukan mudah-mudahan, bukan moga-moga, tetapi pasti asal kita hidup bukan menurut keinginan daging, tetapi hidup menurut keinginan roh. Roma 8 ayat 1 yang lengkap isinya. Jadi kalau saudara beriman kepada Bapa Yahweh di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes, itu iman yang sudah benar. Jangan mau digoyahkan dengan pertanyaan-pertanyaan. Ya. Nanti hari Jumat saya akan membawakan tentang perubahan firman. Bukan pemulihan firman, tapi perubahan firman. Saudara dengar nanti hari Jumat. Ya. Ini juga jebakan juga, saudara-saudara. Karena itu kita harus hati-hati. Makanya Injil sudah diserongkan supaya orang terserong. Kalau rel kereta api itu tadinya lurus, sinyalnya diubah ke kanan atau ke kiri. Karena orang dibawa ke alur mereka. Karena itu bagi saudara yang mungkin saat ini sedang punya masalah, saudara sedang menghadapi tantangan, jangan tinggalkan Tuhan. Karena saudara sudah berada di iman yang paling benar. Kalau orang tanya apa Pak Yakub sudah menyatakan bahwa apa yang disampaikan paling benar, saya katakan yes, ya, dengan mantap. Karena saya mengambil dari kitab berbahasa Ibrani, bukan kitab terjemahan. Karena itu apapun yang terjadi jangan goyah karena Tuhan menyertai hidup kita. Firman Elohim katakan dia menyertai sampai
akhir zaman sampai kesudahan zaman. Amin buat firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Nah, itulah pembahasan kita tentang siapa yang lebih tua, Miriam atau Yesua. Dari sisi manusiawi jelas, Miriam lebih dahulu lahir sebagai ibunya. Namun, jika kita melihat dari perspektif teologis, Yesua sudah ada sejak kekekalan. Menarik bukan? Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah ada pandangan lain yang ingin kalian bagikan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like jika kalian menikmati video ini, subscribe untuk mendukung channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Luar biasa. Di akhir zaman ini, kita harus memiliki iman yang tangguh, yang teguh, supaya kita tidak dibinasakan karena kebodohan. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetaplah mencari kebenaran. Bapak Yahweh, Besem Adoni Yesua Masya Ruach Kodes, memberkati. Shalom.